Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah PTIK Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Perkenalkan, saya Irfani Zuhrufila, biasa dipanggil dengan Bu Irfani. Ini pertemuan kita yang pertama untuk Anda semua yang semester 1 di tanggal 22 Oktober. Baik, pada awal ini kita perkenalan dulu, dan saya ingin memperkenalkan roadmap bahan kajian kita di mata kuliah ini, di mana sesuai dengan RPP-nya kita di pertemuan ke-8 itu ada UTS. Jadi pertemuan 1 sampai 7 itu akan membahas bahan kajian 5 poin ini: pengantar teknologi informasi dan komunikasi, kemudian ada perkembangan perangkat keras, kemudian ada teknologi perangkat utama, kemudian ada sistem operasi, dan ada teknologi bahasa pemrograman. Lalu kemudian ada UAS di pertemuan ke-6, di mana pertemuan 9 dan 15 Anda semua akan mendapatkan materi mengenai pengenalan algoritma, pengenalan database, teknologi jaringan komputer, teknologi internet, dan teknologi aplikasi TIK. Untuk mata kuliah ini, referensi atau literatur yang kita pakai adalah 4 buku ini. Namun jika Anda memiliki buku atau referensi yang lain, saya silahkan untuk lebih menambah wawasan, memiliki referensi-referensi yang lain itu lebih baik ya, karena itu akan memperkaya wawasan Anda semua, dan Anda bisa memadukan apa yang Anda dapatkan di perkuliahan ini dan apa yang Anda dapatkan di buku-buku referensi lainnya. Nah, untuk rancangan tugas ini, jika ada tugas yang diberikan, kami harapkan Anda semua bisa menuangkan lembaran jawabannya ini dalam bentuk, nanti ada dalam bentuk makalah ataupun bentuk presentasi. Namun pada penugasannya itu tergantung nanti ya. Untuk mata kuliah ini nanti setelah UTS Anda akan diampu oleh Pak Agus kalau nggak salah ya. Itu tergantung dosen masing-masing bagaimana meminta kepada Anda hasil tugasnya dipresentasikan dalam bentuk makalah ataupun dalam bentuk file presentasi ataupun dalam esai ataupun dalam multiple choice dan lain sebagainya. Itu tergantung dari dosen masing-masing. Namun standarnya adalah seperti ini, dalam bentuk makalah atau dalam bentuk file presentasi. Kemudian jawaban itu diketik dengan style, ini harus Anda perhatikan ya. Apapun bentuk tugas yang diberikan, tolong kami mengharapkan tugas Anda itu menjadi rapi, karena dengan pengerjaan tugas ini standar Times New Roman dengan font 12 di Microsoft Word ini 2 spasi, kemudian ukuran kertasnya 4 dengan margin 4433 cm ini akan membiasakan Anda ketika nanti menyusun skripsi, Anda tidak akan kaku lagi menggunakan aturan-aturan yang akan Anda terapkan di Microsoft Word ini. Jadi mohon dibiasakan agar dalam menuangkan tugasnya ke dalam Microsoft Word itu lebih rapi dan lebih bagus dilihat, itu lebih bagus dibacanya, itu enak untuk melihat susunan dari tulisan Anda semua. Lanjut, kemudian di sini sesuai dengan rancangan RPP kita di UHB, untuk mata kuliah PTIK ini Anda akan diberikan LKM atau lembar kerja mahasiswa dengan membaca berbagai sumber referensi. Di sini ada pertemuan 1 dan 2. Untuk materi pengantar TIK ada LKM 1. Nah, kemudian begitu seterusnya, pertemuan 3 dan 4, 5, 6, 7 ini Anda akan diberikan lembaran-lembaran kerja mahasiswa. Yang dinilai itu apa? Kesesuaian dari yang ditanyakan apa, yang Anda jabarkan dalam jawaban Anda itu apa, itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai, itu
juga menjadi penilaian. Jadi jangan asal jawab jika pertanyaannya tidak dimengerti atau tidak ada di dalam materi kuliah, Anda cari di referensi lain tidak ada, silahkan ditanyakan kepada dosennya ya, dosen pengampunya. Lalu kemudian ada kelengkapan, lengkap nggak yang diberikan tugas. Kemudian yang diberikan tugas misalnya ada 5 poin, kemudian Anda cuman menjawab 1 atau 2 poin, itu juga menjadi penilaian. Kemudian kecukupannya, kemudian ada orisinalitas. Nah, orisinalitas ini biasanya adalah bergantung pada tugas yang diberikan. Misalnya tugas yang diberikan esai dari mata kuliah sebelumnya, atau overview dari mata kuliah sebelumnya, mahasiswa rata-rata itu menjawab sesuai dengan materi yang diberikan. Nah, orisinalitasnya itu meskipun jawabannya itu sama dari materi kuliah yang diberikan, tetapi setiap orang itu memiliki daya serap yang berbeda-beda, memiliki filter yang berbeda-beda. Meskipun tujuannya sama, dalam merangkai jawaban itu Anda itu pasti punya orisinalitas masing-masing. Mengcopy kemudian memodifikasi orisinalitas Anda. Jadi Anda menjawab sesuai dengan bahasa atau kata-kata yang menurut Anda pahami seperti itu. Jadi jangan mengcopy kemudian ditempel atau dipastekan mentah-mentah seperti itu. Ketika ditanya Anda tidak paham apa maksud dari jawaban Anda sendiri. Kedepannya ketika menyusun skripsi, Anda tidak akan kaku lagi dalam menyusun kata-kata di dalam laporan-laporan Anda, karena orisinalitas itu sangat penting sebagai latihan-latihan dalam mengeluarkan ide-ide Anda. Penting untuk seorang mahasiswa itu untuk kedepannya sebagai seorang channel memiliki orisinalitas masing-masing. Dalam karya tulisnya tidak boleh menjiplak, tidak boleh mengambil ide orang lain. Nah, untuk karena itu dari sejak awal seperti ini Anda dituntut untuk bisa membuat tugas-tugasnya sesuai dengan kata-kata Anda sendiri, sesuai orisinalitas Anda sendiri. Adapun nanti jika saya tidak paham dengan penjelasan Anda, pasti saya akan berikan feedback, saya akan tanyakan kembali maksudnya seperti apa. Kalau memang maksud yang Anda maksudkan itu berbeda dengan yang Anda tulis, nanti diarahkan bagaimana sebaiknya penulisan itu agar maksud Anda itu tersampaikan kepada orang yang membaca tulisan Anda seperti itu. Lalu kemudian ada ketepatan waktu. Ini tuh penting karena di UHB itu ada yang namanya sistem skalsa. Ketika Anda menyetorkan tugas lewat dari waktu yang ditentukan, sistem akan tertutup. Anda tidak bisa lagi mengupload tugas. Meskipun tidak menggunakan skalsa, dosen-dosen juga itu punya waktu tersendiri untuk meminta Anda untuk mengumpulkan tugas. Ini menuntut kedisiplinan Anda semua, harus disiplin sejak awal. Seperti itu. Mungkin ada dosen-dosen lain yang memberikan kelonggaran untuk Anda mengumpulkan tugas di lewat batas waktu ketentuan, namun nilainya tidak akan lebih baik dari teman-teman yang mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Nah, lanjut kita masuk pada pertemuan pertama. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi ini memiliki banyak sekali definisi, baik dari para ahli, para ilmuwan yang sudah berkecimpung di dunia komputasi atau berkecimpung di dunia teknologi informasi. Yang pertama, ilmuwan Huck dan Ken di tahun 1996 menyampaikan bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu kita semua bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Kemudian ada seorang ilmuwan lagi, Martin, di tahun 1999 menyampaikan bahwa
Teknologi informasi itu tidak hanya terbatas kepada teknologi komputer saja. Teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Jadi tidak hanya sebatas sebagai teknologi informasi itu tidak hanya sebatas sebagai komputer saja, tetapi teknologi komunikasi juga adalah bagian dari teknologi informasi dalam melakukan pengiriman informasi. Di tahun 2003 ada Williams dan Sawyer itu menyampaikan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi yang berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Sekarang ini semua teknologi informasi itu menurut para ahli itu disampaikan sesuai dengan bagaimana teknologi informasi itu berperan di tahun-tahun itu, kemudian memberikan definisi tentang teknologi informasi, dan semakin hari teknologi itu semakin berkembang sehingga mana yang lebih tepat terhadap teknologi informasi itu sebenarnya semuanya lebih tepat. Dan ini sejarahnya dari tahun ke tahun. Sebagai calon sarjana komputer, Anda harus memahami ini semua. Kita masuk pada kesimpulannya. Jadi dengan kata lain bahwa teknologi informasi ini adalah gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Nah, karena berdasarkan dari kesimpulan tadi, teknologi informasi itu adalah gabungan dari TIK itu adalah gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi, maka ini adalah penjelasan dari kedua teknologi tersebut, di mana teknologi komputer itu merupakan teknologi yang berhubungan dengan komputer, termasuk di dalamnya itu peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer seperti printer, kemudian pembaca sidik jari, ada bahkan CD-ROM, ada mouse, itu semua peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer. Komputer ini merupakan mesin serbaguna yang dikontrol oleh program, digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Di sini Anda bisa melihat hubungan dari definisi dari komputer tadi. Di sini di tengah ini merupakan sebagai komputer sebagai pemroses. Di dalam komputer ini ada program yang memproses data-data yang masuk, lalu kemudian mengeluarkan informasi. Lalu selanjutnya ada teknologi komunikasi. Nah, teknologi komunikasi ini disebut juga sebagai teknologi telekomunikasi. Teknologi komunikasi ini merupakan teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Anda bisa melihat di sini yang dimaksud dalam teknologi komunikasi ini termasuk dalam kategorinya adalah ada telepon. Di sini ada telepon di rumah ya atau di kantor yang wireless, yang wired, yang menggunakan kabel. Kemudian di sini ada smartphone, ini juga merupakan teknologi telekomunikasi. Di sini juga ada radio. Kemudian di sini ada televisi. Nah, ini gambar komputer dalam bentuk chip. Nah, komputer ini secara lebih luas tidak bisa hanya disebut sebagai komputer yang kita lihat dalam bentuk segi empat atau yang kita lihat dalam komputer yang ada di kantor-kantor, di rumah-rumah, atau yang biasa kita sebut dengan PC, personal computer, atau juga dalam bentuk laptop. Jadi komputer itu tidak hanya dalam bentuk seperti itu. Komputer itu juga dalam bentuk gambar ini tadi, di dalam smartphone ini juga adalah komputer, televisi itu juga adalah komputer, radio itu juga adalah komputer, telepon itu sendiri adalah komputer. Kenapa seperti itu? Karena komputer itu sendiri merupakan mesin yang dipadatkan dalam bentuk chip. Nah, chip ini sebenarnya adalah komputer itu sendiri.
Nanti Anda akan mempelajari bagaimana sejarah komputer itu dimaksudkan sehingga menjadi dalam bentuk chip. Nah, teknologi telekomunikasi ini kemudian dapat membuat komputer-komputer di seluruh dunia ini dapat saling berkomunikasi melalui jaringan internet, yang membuat teknologi komputer itu saat ini sudah tidak bisa terlepas lagi dari teknologi telekomunikasi, karena komputer-komputer itu mampu berhubungan secara lebih luas dengan secara lebih cepat. Kita mendapatkan informasi dari bagian seluruh dunia secara lebih on time, tepat waktu, lebih cepat kita mendapatkan informasi, baik itu dalam bentuk data, baik itu dalam bentuk suara, audio, ataupun dalam bentuk video. Nah, jadi seluruh dunia ini saat sekarang ini bisa saling berkomunikasi dengan waktu yang sama secara serentak dengan menggunakan teknologi telekomunikasi untuk penggunaan signal atau penggunaan teknologi jaringannya. Nah, setelah penjelasan itu semua, seorang pelopor teknologi komputer itu sendiri yang bernama John von Neumann itu menyebutkan bahwa yang disebut komputer itu seharusnya tidak hanya sebatas melakukan komputasi saja. Melakukan komputasi itu maksudnya pekerjaan kita yang menggunakan komputer atau personal komputer atau laptop. Karena sebenarnya komputer itu jika dibatasi dengan aktivitas menggunakan dalam melakukan komputasi saja itu tidak tepat, karena lebih tepat kalau disebut sebagai mesin serbaguna. Nah, inilah yang mendasari kedepannya sejarahnya itu bahwa kemudian komputer itu digunakan dengan begitu banyak tugas yang dilakukan secara bersamaan dengan multitasking. Kita bisa ngapa-ngapain aja di dalam satu personal komputer, di dalam satu laptop, di dalam smartphone kita bisa melakukan 3 hal sekaligus berjalan di dalam satu komputer. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada pertemuan pertama ini. Jangan lupa mengisi absensi di Skalsa. Jika ada yang belum bisa melakukan absensi melalui sistem Skalsa, silahkan memberitahukan kepada saya di kontak WhatsApp. Saya tunggu konfirmasinya. Terima kasih. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.